Febrianti CP030 dari jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, kembali lagi kita di pertemuan kali ini yang akan membahas terkait Odoo versi 16 di modul manufaktur. Perlu kita tahu bahwasannya suatu perusahaan manufaktur ini perlu membutuhkan sebuah jadwal kerja yang mana akan berguna sekali agar produktivitas dari suatu produk ini berjalan dengan lancar, agar tidak ada suatu pemborosan jam atau suatu pemborosan waktu dalam suatu pembuatan produk, sehingga waktu yang diperlukan efisien dan mampu menciptakan suatu produk yang lebih banyak dan lebih maksimal tentunya. Nah, di modul manufaktur ini dapat membuat suatu jadwal secara sistematis yang mana kita akan menggunakan suatu menu yang dinamakan dengan work order. Nah, bagaimana nih caranya? Yang pertama, kita bisa masuk ke sistem order kita masing-masing. Lalu kita bisa klik My Home dan kita pilih Manufacturing. Nah, ini merupakan tampilan dari menu Manufacturing. Lalu kita bisa klik Configuration dan kita pilih Setting untuk men-setting suatu pengaturan. Nah, di sini di menu Operation kita bisa centang Work Order. Lalu kita bisa save untuk menyimpan change atau perubahan yang kita lakukan barusan. Nah, setelah beberapa change atau perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan, maka kita bisa klik Operation dan kita pilih Manufacturing Order untuk membuat suatu Manufacturing Order yang baru nih, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan suatu tampilan ketika kita sudah berhasil mengklik dari menu Manufacturing Order. Lalu kita bisa mengklik ini untuk membuat suatu manufacturing yang baru. Nah, ini merupakan tampilan Manufacturing Order. Lalu untuk produknya, misalnya kita pilih Table Kit. Nah, di sini ketika kita sudah mengklik atau menulis suatu produk, kita bisa pilih menu Work Order dan kita bisa klik Add a Line. Nah, di sini kita itu bisa menambahkan beberapa kegiatan beserta timeline waktu atau durasinya. Untuk operation misalnya kita namai dengan operation 2 dengan work center-nya assembly line 1, dan untuk durasinya misalnya kita jadi 30 menit. Lalu untuk operation yang kedua kita namai dengan operation 2 dengan work center-nya assembly line 2 dengan durasinya 30 menit juga. Untuk operation yang terakhir kita namai dengan operation 3 dengan work center-nya finishing dengan waktunya menjadi 20 menit misalnya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil menulis beberapa kegiatan beserta durasi waktu yang diperlukan ketika menyelesaikan beberapa operasi ini. Dan setelah kita sudah selesai, kita bisa klik confirm untuk mengkonfirmasi bahwasannya apa yang kita ketik sudah benar. Itu merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil mengkonfirmasi ya, teman-teman. Nah, dalam mengetikkan beberapa operation, work center, dan lain sebagainya itu bebas ya, teman-teman. Di sini sudah tertera bahwasannya operasi 1 itu sudah siap ya untuk dijalankan seperti itu. Lalu untuk yang kedua juga udah dapat dilakukan untuk memulai sebuah start seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya kita akan men-start operation 2. Misalnya kita bisa klik start untuk memulai dari operation 2 ini. Nah, di sini kita juga bisa menghapus atau memblok suatu operation dengan beberapa alasan ya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil men-start, maka akan ada tulisan di statusnya yaitu in progress. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan klik done atau memberhentikan dengan klik pause. Nah, apabila kita sudah menyelesaikan semuanya ya, teman-teman, kita bisa klik validate untuk memvalidasi dari kegiatan ini. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil memvalidasi
dan menyelesaikan beberapa operation ini. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan membuat suatu jadwal kerja dari sebuah produksi produk di suatu perusahaan. Ini kita bisa coba di rumah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Dan mungkin cukup itu tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.